Salam blender Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masuk ke pertanyaan kepada Untuk Brondol, bicara tentang pelepah panjang atau pelepah pendek. Maka kali ini kita akan membahas bicara tentang mitos atau fakta terkait bahwa pelepah pendek maka masa produktifnya adalah sangat singkat. Kali ini sangat tergelitik untuk menjawab pertanyaan itu karena ini sangat berpengaruh terhadap perkembangan dari teknologi penambang kelapa sawit atau varietas kelapa sawit yang sedang dikembangkan. Ketika bicara tentang varietas yang sedang dikembangkan, maka tidak terlepas dari varietas kelapa sawit yang pada kondisi kedepannya adalah bicara tentang dua hal. Yang pertama adalah bagaimana kita cerita pelepah pendek. Dan yang kedua adalah bicara tentang meninggi yang rendah. Meninggi yang rendah. Ini adalah sebuah kondisi di mana varietas-varietas kelapa sawit yang sekarang dibuat oleh beberapa balai penelitian, maka akan menjawab tantangan seperti itu. Karena bahwa pelepah pendek ini adalah bahwa target kedepannya adalah bicara tentang populasi per hektar yang sampai dengan saat ini pada umumnya adalah 136 pokok per hektar dengan jarak tanam adalah 9,2 kali 9,2 kali 9,2, jarak antar barisnya 8 meter, atau 143 pokok per hektar dengan segitiga sama sisinya adalah 9 meter kali 9 meter kali 9 meter kali dengan jarak antar barisnya adalah 7,8 meter. Pelepah pendek ini sebenarnya akan menjawab pertanyaan sebuah target tantangan dari sebuah perkembangan kelapa sawit, di mana bahwa target kedepannya tidak menutup kemungkinan bisa 156 bahkan 200 pokok per hektarnya kedepannya. Karena berasumsi bahwa setiap pokok akan bisa menghasilkan banyak janjangan, maka dengan pelepah pendek maka berbondong-bondong balai penelitian meneliti kelapa sawit dengan varietas kelapa sawit dengan pelepah yang sangat pendek, dengan nanti berujung kepada populasi per hektar yang tinggi. Kemudian beberapa varietas juga yang sekarang lagi dikembangkan adalah bagaimana meninggi yang rendah. Meninggi yang rendah adalah bahwa tingkat ketinggian tanaman per tahunnya adalah bagaimana meningginya jangan terlalu cepat gitu. Ada yang misalnya 0,6 meter sampai 0,6, sekian, bahkan ada yang 0,5 meter. Artinya bahwa setiap tahun hanya meninggi setengah meter saja atau 50 cm. Nah, ini memang perkembangan kecambah kelapa sawit atau tanaman kelapa sawit yang sedang dikembangkan oleh banyak balai lah. Lah, kok ada sebuah pertanyaan dari sahabat The Brondol adalah mitos atau fakta sih sebenarnya desas-desus itu Pak Pendi, ketika pelepah pendek misalnya sekarang di usia 5 tahunan di bandrolnya ataupun di brosurnya adalah mencapai kurang dari 5 meter. Apakah memang umur produktifnya ke depannya memang umur produktifnya tidak akan lama? Ntar dulu, kita jawab bersama-sama. Jawabannya adalah mitos. Karena apa? Bahwa pelepah pendek yang dikembangkan oleh sebuah balai penelitian tidak mungkin hanya dari setahun atau 2 tahun atau dari 2 bulan saja dikembangkan kemudian dijual dengan brand tertentu. Tidak. Bahwa kecambah yang sudah dijual atau dipasarkan oleh balai adalah sudah melalui serangkaian penelitian yang panjang pastinya, di mana bahwa penelitiannya sudah dari mulai tanam sampai dia dewasa, sampai dia bisa menghasilkan potensi produksi 2, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun, sampai 25 tahun nanti ada potensi produksinya berapa. Artinya bahwa sudah ada data-data ini yang dilakukan oleh balai. Jadi sangat tidak mungkin sekali bicara tentang bibit bersertifikat, kemudian teknologi yang dikembangkan adalah pelepah pendek. Ternyata kok misalnya katanya nanti 15 tahun akan mengalami penurunan yang drastis. Saya kira itu adalah hal yang sangat mitos sekali. Kenapa? Kalau di 15 tahun menurun ya wajar, karena bahwa umur produktif tanaman bicara tentang produksi maka dia akan mengalami kurva tertinggi di sini. Ini juga bentuknya nggak seperti ini, tapi cenderung seperti ini. Di sini adalah angka tertinggi klimaksnya adalah 15 sampai 17 tahun. Di mana produksi tertingginya adalah di sini sebenarnya.
Lah, ketika di sini kok udah mati ya nggak mungkin sekali. Hal ini sangat tidak mungkin, sangat tidak wajar. Sebuah informasi yang sangat tidak bisa dipertanggungjawabkan menurut saya. Karena bahwa pelepah pendek hasil dari persilangan di beberapa balai sudah meneliti sampai dia replanting itu sudah diteliti. Artinya bahwa tidak mungkin tanggal 15 tahun nanti. Kalau dia 15 tahun, harusnya grafiknya adalah seperti ini. Mati misalnya, ataupun misalnya menungkik mati misalnya, ini sangat tidak mungkin sekali. Maka menurut saya itu adalah hanya sebuah mitos saja. Maka para planter dan para petani semuanya, penanaman pelepah pendek atau pelepah panjang hanya sebuah pilihan saja. Karena bahwa di dalam pemilihan kecambah kelapa sawit, petani harus cerdas. Dimana ketika kita memilih tanaman kelapa sawit apa yang mau kita tanam, berada pada pasti yang pertama adalah ton per hektarnya per tahunnya berapa. Ini yang pertama. Ton per hektar per tahunnya adalah berapa? Tuh, yang harus kita pahami. Yang kedua adalah panen perdana umur berapa? Umur berapa? Kemudian yang ketiga, bicara ini adalah janjang per pokoknya. Janjang per pokok per tahunnya berapa? Kemudian keempat adalah BJR per tahunnya. Dan ini harus diketahui dulu. Para petani dan para planter semuanya jangan percaya tetangga sebelah yang mengatasnamakan katanya. Sekarang era digital, mari para petani dan para planter semuanya tinggal searching aja, tulis saja pengennya DP apa. Misalnya pengen DP Sokvin, tinggal tulis saja Sokvin. Nanti akan keluar apakah DP apa, misalnya mau nanam lami, apalagi dari PPKS banyak varietas yang sedang dikembangkan, SJ ataupun misalnya bibit sain atau lonsom, silahkan saja, tapi lebih bagus pahami dulu menggunakan brosur yang diberikan oleh masing-masing balai tersebut. Tidak mungkin sebuah balai tidak mengeluarkan brosur. Itu saja sih yang dinamakan bahwa sekali lagi bahwa pelepah pendek akan mengalami penurunan produksi pada umur tertentu, misalnya akan mati di umur 15 sampai 15 tahunan adalah mitos dan itu tidak mungkin menjadi fakta karena bahwa bibit yang bersertifikat atau yang sudah berkualitas sudah melalui serangkaian panjang penelitian dari sebuah balai penangkaran benihnya yang dikeluarkan dan kemudian sudah disertifikasi. Mungkin itu saja dulu yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Terima kasih, salam planter Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.